Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Jumat yang barokah ini. Semoga limpahan kesehatan, limpahan iman tetap kita terima dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah kita berjumpa dalam pembelajaran masih tetap semester lalu, pembelajaran online. Walaupun kita masih pembelajaran yang online, harapan saya kalian tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Saya perkenalkan diri saya ini Nur Nikmatin, Diploma Education MPD. Saya di kelas 11 nanti akan mengajar mata pelajaran geografi. Saya mengajar kelas 11 IPS 1 sampai kelas 11 IPS 4. Harapannya kalian selalu sehat dan menjaga vitalitas, stamina agar selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian kita kali ini. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan kenapa kita masih belajar secara online, jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit bahwa secara umum Kabupaten Nganjuk itu termasuk zona oranye. Jadi zona yang paling atas ada zona merah. Selanjutnya kita masih berada di zona yang kedua, zona oranye, menandakan bahwa persebaran penyakit COVID itu masih terjadi di wilayah Nganjuk dan Indonesia pada umumnya. Maka pembelajaran di Indonesia semuanya masih online atau daring. Kita belum berani, pemerintah belum berani untuk kita tatap muka. Karena apa? Karena penyakit COVID itu sangat mudah tertular gitu. Seperti halnya flu. Kalau teman kita sebelah kita di bangku flu, maka kita dengan mudahnya untuk tertular. Begitu juga dengan COVID. Kalau flu sudah ada obatnya, kalau COVID kenapa sangat mematikan? Karena belum ditemukan obatnya. Untuk itu harapan saya dan harapan semua guru di SMA N1 Prambon, walaupun kalian di rumah, belajar dari rumah, maka tetaplah stay at home, tetaplah di rumah, tidak usah keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Boleh keluar kalau kita penting, dan itu pun harus dengan menggunakan safety, harus menggunakan masker. Setelah itu kita cuci tangan. Karena apa? COVID itu real, nyata, dan mudah untuk tertular. Kalau kita pegang uang dari orang yang tertular, kita juga akan tertular. Untuk itu lebih baik kita mencegah daripada kita tertular COVID-19. Jadi kalian sudah paham ya kenapa kalian tetap di rumah, walaupun semua pelajar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia mengharapkan back to school. Kita kembali ke sekolah karena sekolah itu indah. Kita bisa berjumpa dengan teman, kita bisa berdiskusi, kita bisa belajar bersama-sama dengan semangat. Tapi kalau di rumah sendiri, rasanya malesnya yang muncul daripada semangatnya. Kenapa? Tidak ada yang persaingan. Kalau di kelas semuanya ngerjakan, kita akhirnya semangat. Oh ya, diajak kerjakan, masa kita tidak? Itulah. Jadi saya mengharapkan kalian tetap semangat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang darurat dan kalian harus bisa melewati ini dengan baik. Caranya seperti apa? Kalian belajar yang rajin, walaupun di rumah belajar. Berdasarkan evaluasi kemarin,
bahwa masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan UKBM. Nanti kalau saya ngajar, kalau dia tidak pernah mengerjakan, saya kasih nilai 0. Itu berarti dia tidak mengikuti pembelajaran geografi pada hari itu. Maka nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya proses pembelajarannya seperti apa. Jadi di dalam pembelajaran geografi kelas 11 semester ganjil ini kita akan belajar 4 bab. Bab yang pertama nanti kita akan pelajari tentang posisi strategis Indonesia. Jadi kalian sering dengar Indonesia itu strategis posisinya. Seperti apa strategisnya? Apa manfaatnya? Apa keburukannya kita strategis itu? Jadi nanti di bab 1 itu ada 8 pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Pertemuan 1 sampai 5 kita akan bahas materi. Setelah materi dibahas, kita akan mengerjakan unit kegiatan belajar mandiri atau KPM. Itu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita nanti akan belajar tentang kompetensi keterampilan. Di pertemuan ke-7 nanti kita akan belajar penilaian, atau sering dari dulu kalian sudah terkenal dengan istilah ulangan harian. Dan yang terakhir di pertemuan 8 kalian akan melakukan remedi dan pengayaan. Itu adalah schedule atau jadwal yang harus kita laksanakan di bab 1. Untuk bab 2 nanti kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Bagi saya geografi itu asik. Kita akan belajar hewan, kita akan belajar tumbuhan, apa tuh manfaatnya bagi kehidupan kita. Itu di bab 2. Selanjutnya di bab 3 kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Itu kita pelajari biar tidak dicuri oleh orang luar Indonesia, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang keempat, kita akan belajar mengenai sumber bahan pangan, industri, dan pariwisata, bahwa ternyata sumber bahan pangan Indonesia itu sangat banyak, bukan hanya nasi aja yang sering kita makan, sangat banyak variasinya. Nanti bagaimana kita mempelajari, kita menghasilkan produk dari sumber daya pangan yang ada di Indonesia. Itulah bab-bab yang harus kita pelajari di semester 1 ini. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajarannya? Nanti di setiap pertemuan akan ada link yang nanti diberikan oleh sekolah. Link itu berarti berisikan materi dan KPM yang kalian kerjakan. Jadi setelah kalian mendengarkan penjelasan materi, kalian mengerjakan UKBM, selanjutnya setelah selesai hari itu juga saya tunggu unit kegiatan belajar mandirinya kalian setorkan ke link yang telah disediakan. Saya ingin kerjasamanya, bahwa kita masih posisi darurat, kita belajar dari rumah dan harus dilaksanakan, bukan di rumah hanya game. Jangan game terus, belajar. Karena apa? Kondisi kalian dalam keadaan yang darurat, kalian
kalian harus belajar supaya apa, tidak tertinggal dengan generasi sebelumnya. Bahwa katanya ada isu yang mengatakan generasi COVID ini kualitasnya menurun. Sekarang kamu harus tunjukkan, tidak, saya lebih pintar dari generasi sebelumnya. Makanya pesan saya, HP bukan untuk game, HP untuk belajar apapun. Kita bisa pintar dari HP, belajar apapun, tentunya yang baik-baik ya. Selanjutnya, setelah kalian linknya kalian kirim, tugasnya dikirim di link, nanti saya koreksi. Begitu juga untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya kepengen kerjasamanya, dan saya kepengen kalian juga memahami kondisi ini, bahwa terutama khususnya di Kabupaten Nganjuk itu, Kecamatan Prambon, Tanjung Anom, dan Kronggot adalah masuk zona merah. Untuk itu tetaplah di rumah. Kalau tidak perlu, tidak usah. Bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, COVID itu ada, nyata, dan mudah menular. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan dan bisa mempraktekannya. Dan pesan saya lagi, satu lagi, terutama bagi anak laki-laki yang banyak tidak mengumpulkan KPM, terserah, tapi nanti hasilnya, nilainya kalau tidak mengumpulkan nol. Oke. Sekian dari saya penjelasan mengenai pembelajaran geografi untuk 1 semester ke depan. Akhirnya, assalamualaikum.